Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenal, karena dia memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok sebongkah tanah yang hitam, warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, min ma'in mahin, air yang hina. Tapi kemudian ketika dia lahir ke atas dunia, dia mulai memiliki akal, mulai dia dititipkan harta. Padahal dulu ketika lahir ke dunia, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Saat lapar kau menangis, saat ngantuk kau menangis, saat kencing kau menangis, saat buang air besar kau menangis. Kau perlu orang lain, tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Lalu kemudian mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tapi dia terus dengan kesombongannya, bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sudah menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang ada di depan, wa ma khalfahum, ada yang di belakang. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan. La yusibul mu'min bin nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hatinya, risau, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu, Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau berpikir husnuzan kepada Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Bila aku sakit, aku berprasangka baik kepadanya, dan Allah akan memberikan ampunan. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki hanya karena Allah ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada salat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dikira. Tapi sungguh satu hamba yang merugi ini merasa Tuhan sedang lupa, maka terus dalam kesesatannya, terus dalam kesombongannya, terus dalam kejahilannya. Innallaha la yumli lil-zalim, Allah sengaja mengundur
diulur Allah rezeki, diulur Allah umur, diulur Allah kuasa, diulur Allah sehat. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, sampai akhirnya dia tersangkut di pokok yang sangat tinggi sehingga tidak satu pun dapat menyelamatkannya. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Aku ulur umurku panjang, aku ulur rezeki kau banyak, aku ulur kau kuasa, punya hebat. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai akhirnya Allah mengazabnya tidak tersisa walau sedikit pun. Inilah orang yang paling terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah, mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan wa tawassaw bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat pun tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satupun yang dapat menundanya, wala yastaqdimun, tak pula dapat satupun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambatnya. Akhirnya yang ditunggu itu tiba juga, sakratul maut. Setiap manusia yang berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku saat sakratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan orang saat Isra Mi'raj. Ada yang mengaku seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada yang mengaku seperti kambing yang dikulisi hidup-hidup. Ada seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Sampai akhirnya dia sendiri yang merasakannya, meregang nyawa. Terasa sejuk dari ujung kaki mulai naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada. Akhirnya roh itu disentakkan malaikat dengan satu tarikan. Keluarlah dia dari ujung hidung dan mulut, dan mata melihat roh itu keluar. Dulu kakimu tegak melangkah, tanganmu bisa menghayut, suaramu menggelegar. Tapi sampai masanya menutupkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Hei kau yang sombong, di mana kekuasaanmu? Di mana hartamu? Di mana ilmumu? Di mana titelmu yang panjang? Di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi hari itu anak pun tak datang karena dia tak pernah dididik agama. Dia sibuk dengan dunia. Kawan sahabat, andai tolong jiran tetangga, berkirim pesan message WhatsApp, kembalilah nak, ayahmu sedang sakit. Dia balas singkat, maaf sedang ada tugas di luar kota. Kemalangan di atas kemalangan. Hari itu kau mati dalam keadaan, setiap hari orang berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Tapi hari itu kau mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena tak ada satupun yang membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Karena dulu saat anakmu lahir pun kau tak membisikkan ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah, karena kau tak peduli kalimat apa yang pertama kali dia dengar. Sampai akhirnya rohmu dicabutkan malaikat maut, lalu dibawa ke tempat bernama, yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat bertempat bernama Sijjin. Belum lagi hari kiamat, masih lagi alam barzakh. Disebut dia barzakh karena dia pemisah. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Tapi tidak disebut dunia karena sudah mati meninggalkan dunia. Pemisah antara dunia akhirat adalah barzakh. Di alam yang sepi, senyap, sejuk.
Tapi bagimu amat sangat panas. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Hari itu api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Malaikat mungkar dan nakir datang membawa palu godam yang besar, dipukulkannya ke kepalamu. Saat itu juga hancur berkeping berderai, masuk ke dalam bumi lapisan ketujuh, utuh kembali sempurna. Begitulah sampai hari kiamat tiba. Berapa lamanya? Andai kau mati tahun 1000, sekarang 2018, 1018 tahun, itu sajalah penderitaan. Itulah mengapa setiap lewat makam kita berkata, Assalamualaikum bi'alam di'ala minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Untuk apa mengucapkan salam pada orang mati? Dia sudah mati. Assalamualaikum kepada orang Islam, Assalamualaikum kepada orang beriman, Assalamualaikum kepada orang hidup. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat kekuasaanmu, selamat hartamu, selamat ilmumu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Tapi ini orang sudah mati, anaknya tidak ada, istrinya tidak ada. Untuk apa diucapkan salam kepada dia? Selamat engkau dari azabku. Sebelum salam, jangan lupa mengucapkan 4 permintaan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min adzabil qabr, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, jauhkan aku dari fitnah al-masih dajjal. Satu di antara 4 permintaan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Tapi orang ini tidak selamat dari azab kubur karena mulutnya tak pernah memintakan itu, bahkan percaya pun dia tidak. Apa itu azab kubur? Mana dia? Kalau memang ada malaikat itu mana dia? Kalau memang ada munkar nakir itu mana dia? Kalau memang ada azab kubur itu mana dia? Sekarang matamu melihat dan kau merasakan sesakit-sakitnya. Sampai binatang, anjing sekalipun mendengar suara teriakanmu. Sampai ayam berkotek keras karena mendengarkan azabmu. Sampai keledai berbunyi kencang karena tak tahan mendengarkan peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau dikata, penyesalan tak lagi bermakna. Lalu andai mereka ingin dihidupkan lagi, andai kau yang sudah mati dihidupkan lagi, apa yang akan kau lakukan? Laula akhartani ila ajalin qarib, andai aku bisa hidup agak sebentar, qarib, andai aku bisa hidup asal dari Allah, fa'asaddaqa, aku mau bersedekah, aku mau menyantuni anak yatim, aku mau membangun masjid, aku mau beri paket miskin, wa aku minas shalihin, aku ingin jadi orang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu yang sehat bersyukur hari ini masih cepat datang ke masjid. Berapa banyak di luar sana orang-orang yang sehat walafiat, tidak ada sedikit pun hatinya terbuka. Ada pula yang dalam keadaan hatinya terbuka, menangis di ruang rumah sakit, terdengar suara sayup-sayup masuk ke dinding kamar. Hayya 'alas shalah. Dikata air mata meleleh, sedang berada di ruang ICU. Kalau pernah kau ajarkan anakmu bagaimana tayamum, nanti dia akan mengajarkan engkau. Ya, ingat dulu ayah mengajarkan tayamum, sekarang tidak lagi pakai air, bertayamumlah. Salat zuhur ya, ayah tidak bisa salat Jumat, sekarang salat zuhur berdoalah. Di dalam munajatmu kau berdoa, Rabbi firli, ampunkan aku, walidayya, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah. Hanya itu yang dapat kau lakukan. Masih bersyukur ada anak yang mengingatkan, tapi itu pun tak kau dapatkan karena anak tak pernah kau didik agama, karena istri tak pernah kau tunjuk ajar. Akhirnya mereka heboh, mereka sibuk. Apa yang mereka bisikkan? Kapan orang ini mati meninggalkan harta warisan yang banyak, penderitaan di atas penderitaan, sampai akhirnya idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu intasarat, planet bertabrakan seperti untayan tasbih putus tali jatuh bertebaran di atas lantai. Begitulah Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, bumi dan bulan hancur, matahari berkeping. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat, lautan
meledak, meletup, naik ke daratan, hancur semuanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika itulah baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. An-nasunya, manusia itu tidur, yang kaya tidur, yang miskin tidur, yang berkuasa tidur, rakyat jelata tidur, yang alim tidur. Tapi ada satu yang terjaga. Siapa dia? Orang yang kenal akan kemana dia kembali menghadap Allah. An-nasunya, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar, terbangun. Oh, ternyata harta yang banyak hanya mimpi di siang bolong. Oh, ternyata kekuasaan yang tinggi hanyalah fata morgana. Ketika sedang dalam keadaan haus, melihat ujung mata air bergelombang, ketika didekati hanya pasir-pasir kering dan kerontang. Ada saatnya bulan purnama begitu indah memancarkan cahaya. Tala'al badru alaina, bulan purnama berkilau cahaya. Tapi begitu hari berubah, musim berganti, berakhir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 saja, ternyata bulan purnama itu hanyalah pasir-pasir dan batu-batu saja. Sampai akhirnya hampa. Ma'akal tafa'laita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'laita, yang kau pakai labu. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah. Kalau sempat dengan kekuasaanmu itu kau bangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu faitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Kalau sempat dengan kekuasaan itu kau bantu anak yatim, fakir miskin, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga, ujung telunjuk dan jari tengah. Kalau sempat kau bantu fakir miskin, maka mereka lah man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah berikan dia kemudahan hari kiamat. Apa mau dikata, masjid tak sempat terbina, sekolah anak yatim pun tak pernah dibantu, pada akhirnya harta yang tinggal dibagi tercabik-cabik. Mereka mengeroyok harta itu seperti makanan di atas meja makan, berakhir dengan tulang belulang, sampah tak bermakna. Akhirnya pun kau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana anak? Mana anak yang dulu menghabiskan uang biaya begitu besar? Mana istri yang dulu dibelikan gelang emas besar, rantai, subang, anting? Kemana mereka? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu kandung tak bisa menolong. Wa abihi, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak hati, bulah hati, belayan jiwa tak bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalau dulu lahir sendirian, begitulah kau akan datang sendirian. Lalu siapa menolong? Kalau pernah mulutmu membaca Quran, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, dosa-dosanya diampuni. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran itu nanti akan datang menolong hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan pada orang yang membacanya. Sesibuk apapun sempatkan, di atas pesawat baca Quran, di dalam kendaraan baca Quran, hafal surat-surat pendek-pendek, itu yang akan menolong. Berapa banyak waktu habis untuk anak menantu, sahabat, jiran, tetangga, sahabat, kerabat, tinggal tak bermakna, seperti butiran debu dihembus angin, hilang. Kalau sempat kau baca Quran, kalau sempat kau wakafkan Al-Quran, kalau sempat kau sapu kepala anak yatim, kau sempat kau berikan 20 keramik, sempat kau belikan 20 sak semen, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu hilang tak bermakna. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami datangkan amalmu sebesar apa?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi dosa, lihat yaumul qiyamati bi salatin, kau datang menghadap Allah membawa pahala yang banyak, tapi ternyata kau sudah menzalimi orang, supirmu, securitymu, tukang cucimu, tukang setrika, tukang rumahmu, tukang gali parit. Jam 7 pagi dia sudah menggali, jam 7 malam kau pulang dia pun masih menggali, hanya ingin mencari 50.000. Saat makan gaji, saat gajinya kau telan, dia tersenyum tidak marah. Tapi ingat, sampai masanya dia akan menuntut, titik peluk keringat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismasita, kau mau hidup, silakan hidup sesuka hati. Fa'innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan mati. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Saat azab sudah menggelora di depan mata, saat itulah kau baru berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi penyesalan tak lagi bermakna. Ismasita, hidup sesuka hati, fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai.